Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Arkantoti Hermawan, mahasiswa Rekayasa Perancangan Mekanik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro angkatan 2025. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi perulangan atau looping dalam bahasa pemrograman Scratch dan juga Python. Namun, jika teman-teman baru bergabung pada video kali ini, alangkah baiknya teman-teman bisa melihat video-video saya terdahulu agar bisa mengikuti materi pada kali ini dengan lancar. Dalam materi sebelumnya kita sudah membahas beberapa materi, yaitu variabel, tipe data dan operasi, kondisi logika if else, dan juga list atau array. Untuk selanjutnya di materi ini kita akan belajar lebih dalam lagi terkait perulangan atau looping dalam bahasa pemrograman Scratch dan juga Python tentunya. Saya harap teman-teman bisa mengikuti pembelajaran ini hingga selesai dan tanpa gangguan apapun. Mari kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama, apa sih perulangan atau looping itu? Perulangan atau looping merupakan sebuah urutan instruksi yang akan dijalankan dalam sebuah bahasa pemrograman apabila perlu digarisbawahi ya, apabila suatu kondisi terpenuhi, atau bahasa sederhananya adalah dimana kita menyuruh komputer atau memprogram komputer untuk menjalankan baris kode yang sama sampai suatu kondisi terpenuhi. Mungkin analogi singkatnya seperti ini teman-teman. Jika kita ini kan terkait perulangan, kita akan terus belajar sampai kita bisa lolos ujian. Jika kita belum lolos ujian, maka kita akan terus belajar. Jika kita gagal lagi, kita akan terus belajar sampai suatu kondisi terpenuhi. Apa kondisi terpenuhinya? Dalam analogi kita kali ini, kondisi terpenuhinya adalah lolos ujian. Berarti jika sudah lolos ujian, kita bisa tidak belajar. Oke, selanjutnya ada urutan perulangan atau looping dalam flowchart. Saya buat tampilan flowchart seperti ini agar teman-teman bisa mudah memahami. Di awal kita punya nilai X sama dengan 1, lalu akan kita eksekusi. Jika X adalah kurang dari 5, maka nilai X akan ditampilkan dan juga akan ditambahkan dengan nilai 1, lalu akan kembali ke sini. Apabila nilai X setelah ditambahkan 1 tadi masih kurang dari 5, maka perulangan ini atau looping ini akan terus berjalan hingga suatu kondisi terpenuhi. Nah, dalam kasus ini kondisi terpenuhinya adalah nilai X sama dengan atau lebih dari 5. Jika nilai X sudah sama dengan atau lebih dari 5, maka perulangan ini akan selesai. Sama seperti analogi kita tadi yang belajar hingga lulus ujian. Nah, perulangan itu akan terus dilakukan sampai kita lulus ujian. Kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya ada perulangan atau looping dalam Python. Untuk perulangan atau looping dalam Python terbagi menjadi 2, yaitu ada for dan while. Perulangan for disebut counted loop atau sebuah perulangan yang terhitung. Sementara untuk while disebut uncounted loop atau perulangan yang tidak terhitung. Perulangan for digunakan untuk mengulangi kode yang sudah diketahui dan banyak perulangannya. Sementara untuk perulangan while digunakan untuk perulangan yang memiliki syarat dan tidak tentu berapa banyak pengulangannya. Selanjutnya ada keterkaitan pola iterasi pada list. Keterkaitan perulangan atau looping pada angka, yaitu ketika kita melakukan perulangan untuk membaca, memproses atau memanipulasi setiap item
atau nilai pada list tersebut. Jika kita punya contoh di sini ya, kita sudah punya contoh list tim balap. Di dalam tim balap ini terdapat beberapa tim, ada 4 tim. Seperti yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya, jika nilai list itu dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3. Jika teman-teman tidak kurang memahaminya, teman-teman bisa melihat video sebelumnya, baru lanjut video ini. Nah, di sini keterkaitan perulangannya itu apa? Kita bisa melakukan perulangan untuk membaca, memproses, atau memanipulasi setiap item. Nah, di sini saya akan contohkan saya membaca. Dalam tim balap ini tuh ada apa saja sih? Nah, saya menggunakan perulangan for. Untuk ini cara membacanya yaitu untuk item di dalam list tim balap akan kita print. Jadi nanti outputnya akan seperti ini. Baris pertama ada Red Bull, baris kedua ada Mercedes, baris ketiga ada Ferrari, dan baris keempat ada Williams. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk membaca menggunakan perulangan for. Masih terkait dengan pola iterasi pada list. Pada pola iterasi pada list terdapat transformasi, yaitu apa sih itu transformasi? Transformasi merupakan membuat list baru dengan cara memproses isi dari list lama. Prinsipnya, ambil setiap item, lakukan sebuah operasi tertentu, lalu simpan pada list yang baru. Pola umum transformasi ada 3 macam. Yang pertama ada pemetaan atau mapping, yang kedua ada penyaringan atau filtering, dan yang ketiga ada perangkuman. Apa sih itu pemetaan? Pemetaan merupakan mengubah setiap item menjadi bentuk baru. Misal saya punya list, isinya angka dari 1, 2, 3, 4. Misal saya akan kuadratkan angka-angka tersebut. Nah, itu termasuk dalam pemetaan. Selain dikuadratkan, teman-teman juga bisa menambahkan 1 atau terserah nilai yang teman-teman ingin tambahkan, atau ubah ke huruf kapital, atau bisa juga sebaliknya, ubah ke huruf kecil. Untuk selanjutnya ada penyaringan atau filtering. Penyaringan merupakan memilih atau mengklasifikasi hanya item yang memenuhi kondisi tertentu. Kurang lebihnya akan diklasifikasikan menjadi satu kesatuan atau satu list yang sama. Misal saya punya list seperti tadi ya, angka dari 1 sampai 10 misalnya. Nah, di situ saya bisa melakukan filtering atau penyaringan. Yaitu saya akan filter mana yang ganjil dan mana yang genap. Itu termasuk pada transformasi list dengan penyaringan. Yang ketiga ada perangkuman. Perangkuman itu tidak membentuk list baru secara penuh, namun pada perangkuman menghasilkan satu nilai ringkas dari list lama. Misal kita bisa membuat rata-rata atau jumlah total dalam nilai list, atau nilai maksimum dan minimum. Nah, selanjutnya ini merupakan contoh dari pemetaan atau mapping. Ini merupakan contoh dari penyaringan atau filtering, dan contoh dari perangkuman. Nih, saya akan jelaskan satu persatu terlebih dahulu dari pemetaan. Untuk pemetaan di sini kita punya list angka. Ya, list angka ada 4 indeks. Dimulai dari indeks 0, 1, 2, dan 3. Nah, di sini kita punya beberapa angka, yaitu 1, 8, dan 4. Saya akan memetakan list angka ini agar dikuadratkan. Yang pertama kita membuat list kuadrat, tapi kita kosongkan. Lalu kita masukkan pengulangannya, yaitu for x sebagai perumpamaan nilai di dalam list angka ya. Ini teman-teman juga bisa menamainya selain x, misal i juga bisa. Lalu kita kuadratkan dengan cara kita masukkan kuadrat, append bisa untuk teman-teman yang
bingung apa itu operand, bisa teman-teman pelajari di video sebelum-sebelumnya ya. Lalu kita, karena kuadrat adalah nilai tersebut dikalikan dengan nilai tersebut, maka X dikalikan dengan X. Misal 1 dikalikan dengan 1, 8 dikalikan dengan 8, kan sama saja nilainya seperti 1 kuadrat, 8 kuadrat, hasilnya sama saja. Lalu setelah itu kita print dua bidang. Yang pertama ada print angka aslinya, dan yang kedua adalah print angka kuadrat. Nanti outputnya akan seperti ini. Untuk print angka asli akan keluar angka seperti ini, list angka, kemudian sama dengan 1, 8, 4, dan 2. Sementara list angka kuadrat akan keluar list angka ini, namun setelah dikuadratkan. Untuk selanjutnya ada penyaringan. Di sini sama, kita punya angka, punya list angka, namun di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 angka. Nah, di sini akan saya saring. Jadi mana sih yang ganjil dan mana yang genap? Caranya mirip-mirip seperti di pemetaan, namun pada saat ini kita menggunakan kondisi logika if X, jika X. Ini adalah mod. Ini persen ini bisa kita panggil mod jika X mod 2 sama dengan 0, atau ini adalah sisa hasil bagi ya teman-teman. Misal sisa hasil baginya 4 dengan 2, jika masih ada sisa atau tidak sama dengan 0, maka itu akan masuk dalam ganjil. Namun jika hasil nilai X ini, hasil sisa bagi dengan 2 nya 0, maka akan masuk ke dalam genap. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nanti untuk output printnya akan dipisah, yaitu yang ganjil akan ganjil sendiri, yaitu 1, 3, 5. Sementara yang genap akan masuk akan sudah diklasifikasikan masing-masing, yaitu 2, 4, dan 6. Nah, selanjutnya ada perangkuman. Kita masih sama, masih punya list yang sama dengan penyaringan, namun kita buat variabel terlebih dahulu, yaitu variabel total. Variabel total ini nilainya masih belum diketahui ya, masih 0. Lalu kita cari tahu dengan pengulangan for. Jika X di dalam angka, jika nilai di dalam angka ini totalnya lebih dari sama dengan X, kita akan tentukan dengan cara ini, nanti akan ditambahkan semuanya, itu hasilnya akan menjadi total. Nah, jika totalnya sudah diketahui, kita bisa cari juga rata-ratanya. Cari rata-rata itu bagaimana? Dengan cara hasil total tadi dibagi len angka. Len itu panjang list ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti dibagi 6, 21 dibagi 6. Lalu tinggal di print totalnya dan juga rata-ratanya. Selanjutnya ada perbedaan for, while, dan repeat until. Untuk for digunakan ketika jumlah iterasi sudah diketahui sebelumnya. Biasanya digunakan untuk mengulang proses pada kumpulan data, misal list atau range. Contoh untuk range X, di range 5, maka print X cetak, nanti yang dicetak 0 sampai 4. Keunggulan struktur for adalah strukturnya terbatas dan jelas, cocok untuk iterasi yang sudah pasti. Sementara untuk while digunakan ketika jumlah iterasi tidak diketahui sebelumnya, bergantung pada kondisi, berlaku selama kondisi bernilai true. Untuk contohnya biar teman-teman lihat sendiri di sini ya teman-teman. While X kurang dari 5, maka print X sama dengan 1 dan berhenti saat X sudah sama dengan 5. Keunggulan
Apa sih keunggulan dari while itu? Keunggulan while adalah fleksibel untuk kondisi dinamis, jadi bisa lebih sering digunakan, tapi kita dengan catatan kita perlu hati-hati agar tidak terjadi loop yang unlimited atau tidak terbatas. Nanti tidak akan selesai-selesai loopingnya atau pengulangannya. Selanjutnya ada repeat until. Mirip dengan while sebenarnya repeat until itu, tapi iterasi dilakukan setidaknya sekali sebelum memeriksa kondisi berlaku sampai kondisi menjadi true atau benar, lalu baru pengulangannya berhenti. Nah, untuk keunggulan dari repeat until adalah menjamin eksekusi awal, cocok untuk kasus tertentu seperti validasi input. Nah, ada catatan ya teman-teman. Namun pada bahasa pemrograman Python itu tidak memiliki repeat until secara langsung, jadi tidak ditulis langsung repeat until seperti itu, tidak, tapi bisa disimulasikan dengan while dan juga logika tambahan. Nah, kiranya cukup untuk penjelasan terkait pengulangan atau looping terkait for, while, dan juga repeat until. Untuk selanjutnya kita bisa melakukan praktek bersama-sama di Python dan juga di Scratch. Oke teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan secara singkat, dan juga mempraktekkan secara singkat terkait looping atau pengulangan menggunakan 3 metode, yaitu metode range, lalu ada for, dan juga ada while. Kita mulai dari range terlebih dahulu. Misal untuk range, untuk x dalam range, misal saya mau 9, maka lupa di titik 2, maka akan print pengulangannya adalah, jangan lupa diberi tanda ketik jika memasukkan tipe data seperti di video sebelumnya, yaitu ini termasuk tipe data string. Berikan koma dan juga lalu masukkan nilainya x. Nah, jika dijalankan akan seperti ini. Nah, pengulangannya itu akan disebutkan. Untuk selanjutnya kita mulai menggunakan looping while ya teman-teman. Kita masukkan dulu nilai variabel, misal kita mau masukkan angkanya itu sama dengan 0, nilai variabel angka sama dengan 0. Lalu saya masukkan jika angka kurang dari, misal kurang dari 10, lalu kita titik 2 dan juga print kita akan tampilkan print angka sekarang adalah, lalu kita beri koma dan juga angka. Nah, jangan lupa kita berikan ini ya teman. Nah, seperti ini, angka lebih dari sama dengan 1. Untuk apa sih diberi ini lebih dari sama dengan 1? Kita jalankan terlebih dahulu ya. Nah, pengulangannya akan berjalan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9, karena kita
akan melakukan pengulangan dari 0 hingga nilai yang kurang dari 10 atau sama dengan 9. Jadi berhenti di 9. Kenapa kita beri angka plus 1 sama dengan angka plus sama dengan 1? Karena jika kita tidak menggunakan ini akan terjadi infinity looping. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti itu. Selanjutnya bisa kita mulai pemrograman pengulangan menggunakan for. Sini akan kita ganti, teman-teman. Misal saya mau for nilai x selanjutnya saya mau melakukan contoh looping menggunakan for. Misalnya di sini saya akan memasukkan berapa ya? Nah, selanjutnya di sini saya akan menggunakan pengulangan for, yaitu misal saya masukkan for x in range. Misal kita mau menentukan range berapa, misal 1-10. Lalu kita beri titik 2 karena akan kita tab print salah teman-teman, if terlebih dahulu ya, if x dibagi dengan 2 sisanya sama dengan 0, maka print x, tanda petik. Ini saya akan memisahkan bilangan genap dan ganjilnya, teman-teman. Adalah bilangan genap. Nah, coba kita jalankan. Nah, 2 adalah bilangan genap, 4 adalah bilangan genap, 6 adalah bilangan genap, dan 8 adalah genap. Ini yang diambil adalah angka-angka dari range 1 sampai dengan 10. Kurang lebihnya seperti itu untuk penjelasan singkat terkait looping. Kita lanjutkan lagi ya teman-teman, terkait project looping yang kita mulai terlebih dahulu dari scratch. Di sini akan saya jelaskan satu persatu. Di sini kita punya 2 number list, yaitu number list A dan number list B. Nah, masing-masing itu panjangnya sama 5. Nah, jika saya jelaskan satu-satu di sini, yaitu when green flag click atau ketika program dijalankan, maka number list B ini akan di-delete semua nilainya. Lalu indeks akan terset nilainya menjadi 1. Dan di sini kita akan melakukan sebuah pengulangan sesuai dengan materi kita kali ini, yaitu looping atau pengulangan. Nah, di sini kita akan melakukan sebuah pengulangan sepanjang jaraknya number list A tersebut. Nah, di sini dimasukkan item lalu tambahkan dengan indeks, yaitu item nomor 4 number list A ya. Item nomor 1 number list A dikalikan dengan 2 dan hasilnya akan menjadi number list B. Nah, itu akan terus berulang sepanjang panjangnya atau lengthnya dari number list A, yaitu sepanjang 5. Nah, hasil dari perkalian tersebut, hasil dari perkalian number list A 1 sampai 5 dengan 2 akan menjadi
number list B. Nah, seperti ini 4 dikalikan dengan 2 hasilnya adalah 8. Dan 8 dikalikan 2 hasilnya adalah 16. Min 6 kalikan 2 hasilnya sama dengan min 12. 10 kalikan 2 sama dengan 20. Dan 7 kalikan 2 sama dengan 14. Nah, kurang lebih begitu saja untuk penjelasan terkait project looping dalam Scratch. Selanjutnya akan kita buat bersama-sama di dalam Python. Baik. Baik, di sini akan kita lanjutkan program yang sama seperti program di sini. Kurang lebihnya sama ya, teman-teman. Akan kita buat juga di sini. Pertama kita buat list yang pertama yaitu list angka 1. Misal nilainya kita samakan namun kita buat positif semua ya teman-teman. 4, 8, 6, 10, 7 4, 8, 6, 10 dan juga 7. Lalu kita buat angka 2. Angka 2 itu masih nilainya masih variabel kosong. Nah, selanjutnya kita samakan seperti ini. Kita gunakan pengulangan for untuk angka dalam angka A titik 2 enter, angka B ditambahkan atau append. Jika teman-teman kurang paham apa itu append, teman-teman bisa lihat video-video sebelumnya untuk memahami lebih lanjut agar bisa mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Baik, selanjutnya akan kita lanjut, akan kita kalikan dengan angka kalikan dengan 2 kali 2. Nah, kita tutup kurung, lalu kita tinggal print saja. Print angka 1 dan juga print angka 2. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Coba kita jalankan. Oh ya, salah teman-teman, saya kenapa menggunakan angka A dan angka B. Ini angka 2 dan juga ini angka 1. Nah, maaf teman-teman, terdapat kekeliruan. Nah, kurang lebihnya sama seperti di program pada Scratch ini ya teman-teman. Nah, namun tadi terjadi kesalahan karena saya mengikuti ini A dan B, namun tidak apa-apa. Kurang lebihnya seperti itu untuk project looping. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait project kita, yaitu project pembelian pizza. Nah, perlu diketahui teman-teman, di sini kita punya dua variabel, yaitu pilihan pizza dan total harga. Dan juga kita punya dua list, yaitu pizza tersedia dan juga pizza yang dipesan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pizza yang tersedia yaitu ada 5 macam, lalu ada pizza yang dipesan atau pizza order. Nah, ini dan juga total price-nya juga di sini ada 35,1 dan juga pizza choice-nya. Nah, ini saya akan menjelaskan satu persatu terkait blok-blok yang ada di Scratch. Blok-blok atau blok-blok yang menyusun program ini. Nah, pertama, ketika dimulai, ini akan mendelete
all, semua pizza order ini akan hilang. Kemudian ada hide variable, di mana kita akan menutupi atau menghilangkan variabel. Lalu kita menentukan set total harganya ke 0 terlebih dahulu. Lalu kita buat karakter kita mengatakan halo dan juga menunggu untuk 2 detik. Lalu set variabel continue ordering pada true. Kemudian menggunakan perulangan. Nah, di sini perulangannya yaitu menggunakan repeat until continue ordering false, atau pengulangan ini akan terus dilakukan sampai continue ordering atau sampai pemesanannya itu adalah salah. Nah, selanjutnya ini menanyakan apakah kamu pizza. Misal kita jawab dengan yes, maka akan lanjut ke sini, yaitu apa yang mau kamu pesan. Lalu ini kita set pizza yang dipesan berdasarkan jawaban, ditambahkan pilihan pizza dari pizza yang tersedia ke pizza yang dipesan. Selanjutnya ganti total price atau ubah total price-nya menjadi 10 dan katakan menambahkan pilihan pizza. Misal pilihan pizzanya adalah pepperoni, adding pepperoni dari available pizza ke pizza deli. Nah, lalu menunggu 2 detik. Nah, pengulangan ini akan terus dilakukan sampai repeat until, ulang sampai variable continue orderingnya itu false. Salah. List continue orderingnya itu false. Ya, kurang lebihnya begitu. Lalu jika itu semua sudah selesai atau nilai continue ordering sudah false, baru akan lanjut ke sini, yaitu say kamu harus membayar dengan total harga berapa euro misal. Kemudian kita menunggu 2 detik, lalu karakter scratch menanyakan beberapa tip yang mau kamu sisahkan 0 sampai 25% dari harga tadi. Kemudian set total price ke total price plus total price dikalikan dengan jawabannya per 100 karena per 100. Kemudian say atau katakan terima kasih, harganya sekarang adalah sekian euro dan pizza sedang dalam pembuatan. Kurang lebihnya seperti itu untuk penjelasan dari blok-blok yang menyusun project pemesanan pizza pada Scratch. Nah, ini saya tanyakan mau pizza atau tidak, jawab yes. Saya jawab misal kita mau pesan pizza lagi, bisa kita pesan pizza lagi. Saya mau pizza keju. Nah, ini akan terus berulang until apa? Sampai apa? Sampai nilai available, sampai nilai ordering pizzanya itu false. Nah, di sini akan false dan akan lanjut ke pemrograman selanjutnya. Nah, kita harus bayar 20 euro. Kita akan memberikan tip 5 euro. Nah, sudah kurang lebihnya seperti itu. Mari kita sama-sama buat projectnya di dalam Python. Baik teman-teman semuanya, ini saja akan kita buat project yang sama seperti project ini, namun dalam versi Scratch. Mungkin videonya akan saya speed up karena waktunya yang cukup memakan waktu. Nanti akan saya tunjukkan ketika pemrogramannya sudah selesai.
Nah, teman-teman, jadi kurang lebihnya di sini untuk tampilan pemrogramannya. Coba kita jalankan. Misal di sini saya tidak mau memesan tidak. Saya mau pesan atau tidak? Tidak, saya tidak mau. Nah, berapa tip yang mau aku berikan adalah kita nggak bayar, kita nggak beli masalah tip. Nah, ini pas di bagian sini akan while-nya itu atau loop-nya akan terus mengulang selagi nilai continue ordering-nya itu true. Jadi kalau kita masih ingin memesan, jadi akan diulang terus. Tapi jika tidak, maka akan lanjut ke pemrograman selanjutnya. Lebihnya begitu, teman-teman. Mohon maaf jika terdapat salah dalam kata atau penyampaian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.